mau minta kerjaan sama si Agung. Minta kerjaan? Perusahaan ini perusahaan aku. Kalau mau minta kerjaan kamu sama aku, bukan sama Agung, tau nggak? Jadi bener perusahaan ini. Sayang, ternyata perusahaan ini bener punya si David. Terus gimana dong? Masa kita batal buat ngelamar kerja di sini? Iya mau gimana, Mas? Jangan harap aku mau nerima karyawan seperti kalian berdua. Hah? Mending kita duduk di sini dulu deh sambil nungguin si Agung, karena kan yang tahu untuk semua lokasi yang maksudnya lokasi kantor yang bakalan dijual ke kita kan Agung juga, Dik. Selama kita keliling dari tadi, kalau kita lihat kayaknya kantornya lumayan luas ya. Lumayan luas sih, Mas. Kayaknya ini cocok deh buat kantor baru kamu. Karena kan selama ini kamu udah cari-cari tempat untuk kamu jadikan kantor baru itu susah, Mas. Kali ini kamu udah dapet, kayaknya ini cocok dan sesuai sama yang kamu mau deh. Iya, kalau dilihat dari lokasinya sih cocok. Cuman aku heran, untuk lokasinya kan lumayan bagus, terus tempatnya juga strategis. Tapi kenapa ya? Kok kantor sebesar ini mau dijual? Ya, mungkin orang yang memiliki kantor ini juga lagi butuh dana dengan kepepet, Mas. Kan biasalah, kamu juga udah sering kan teman-teman kamu kayak gitu juga. Iya sih, tapi kalau menurut Agung sih kantor ini mau dijual gara-gara dia terlilit banyak hutang dan kantornya udah bangkrut. Ya ampun. Sebenarnya aku kasihan juga. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau misalkan ini memang udah mau dijual, ya sekali-kali kita bisa bantu mereka buat kerja di kantor ini nanti. Kalau misalkan kita ngedirikan kantor yang baru kan, pemilik kantor ini kalau udah bangkrut bisa kita bantu juga buat tetap kerja di sini. Soalnya katanya si Agung sih, dia juga butuh kerjaan juga. Wah. Aku sebenarnya kasihan juga. Jadi satu-satunya mereka tinggal mobil aja. Ini sih bilang begitu. Ya udah, Mas, kalau begitu, kalau emang kamu ada niatan untuk sekalian membantu orang tersebut ya nggak masalah. Lagi pula juga kamu kan sekarang, kantor kamu sekarang lagi berkembang pesat. Jadi aku berharap kamu juga bisalah tetap bantu orang-orang di luar sana. Ya kita coba lihat aja nanti kalau misalkan ya orang itu mau dan karakternya juga sesuai dengan apa yang aku inginkan, ya gak masalah. Aku gak butuh apa ya, dia itu pinter atau dan lain sebagainya. Yang penting dia mau ngikutin kemauan kita dan bekerja sesuai dengan apa yang udah kita perintah, ya gak masalah. Takut yang katanya si Agung sih orangnya sombong banget yang punya kantor ini awalnya dulu waktu dia masih kantornya masih berkembang pesat, tapi karena keangkuhan dan kesombongannya dia jadi bangkrut sekarang. Sebenarnya aku juga kasihan dan ini biar jadi pembelajaran juga buat kita berdua. Kalau kita udah enak, terus kantor kita juga udah sesuai dengan apa yang kita rencanakan, ya kita jangan seenaknya lah sama karyawan. Soalnya dia sering karyawan salah sedikit langsung dipecat, padahal kan orang susah buat mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau menurut aku, belajar dari pengalaman yang udah terjadi ini, walaupun cuma dengar cerita ya sama dari si Agung, ya kita jangan terlalu keras lah sama karyawan. Mereka kan kerja untuk cari uang, bukan untuk dimarahi. Kalau memang ada kesalahan yang memang perlu kita toleransi, ya gak masalah. Selagi itu kesalahannya gak fatal, ya kita gak usah marahi, kita kasih masukan aja. Ya kamu bener, Mas, tapi setelah aku pikir-pikir lagi, niatan kamu yang ingin membantu orang tersebut kayaknya
Ya, kayaknya orang itu juga belum tahu kan sikapnya seperti apa. Takutnya nih, dia kan udah pernah memiliki kantor ini. Jadi kalau nanti niatan kamu ingin memperkerjakan orang tersebut, takutnya orang tersebut memiliki hati yang keras, Mas. Dia nggak mau dijadikan bawahan kamu karena dia sudah merasa sebelumnya pernah menjadi pemimpin kan. Ya maka dari itu deh, ya udah deh, kita sambil nunggu si Agung. Gimana kalau misalkan kita keliling-keliling lagi, lihat-lihat lokasinya. Boleh. Jadi kamu dan aku juga gak ragu pada saat melakukan pembayaran nantinya. Benar. Soalnya ini bukan harga yang murah. Karena kan tadi juga kita keliling-keliling, nggak semuanya kita tahu kan. Iya, soalnya pembayarannya kan juga sekarang karena orangnya juga Lagi butuh. dan hari ini juga harus bayar utang. Kalau misalkan nggak dibayar utangnya karena dia mau dilaporin ke polisi, kan aku juga kasihan kan. Iya sih, Mas. Ya udah kalau begitu kita mau keliling dulu. Ya udah kita jalan aja dulu. Ya udah yuk. Siapa tahu ntar kita ketemu sama Agung juga kan. Oke, yuk. Ini Agung. Bagas, kamu udah dari tadi, Gas? Ya aku dari tadi, aku habis muter-muter ngeliat wilayah di kantor ini, Gung. Aku kan juga harus tahu seperti apa kondisinya. Soalnya kan kalau misalkan aku nanti melakukan pembayaran sekarang terus ada yang nggak cocok sama aku kan sangat disayangkan gitu, Gung. Ya, Gas. Jadi kamu harus cek dulu di kantor ini. Misal tidak ada kecocokan, kamu bisa langsung bilang ke aku, Gas. Ya iya sih, Gung. Tapi aku terima kasih banget, Gas, sama kamu, Gas. Soalnya kamu udah mau ngebantu teman aku ini, Gas. Soalnya teman aku ini terlilit banyak hutang, Gas. Dan juga dia kalau nggak bayar hutang sekarang, dia bakalan masuk penjara, Gas. Ya kamu kan udah cerita masalah itu sama aku, Gung. Ya ini biar jadikan pelajaran aja buat aku sama kamu. Kalau misalkan usaha kita lagi menanjak, kita jangan seenaknya sama karyawan, Gung. Ya, Jadi benar, banyak Gas. yang kabur, kantor jadi gak kurus, jadi bangkrut deh. Ini seandainya bukan kamu yang minta tolong sama aku gak bakalan beli kantor ini, Gung. Soalnya dilihat kantornya juga untuk luasnya kurang, Gung, sebenarnya. Setelah aku keliling-keliling tadi, kantornya memang cukup luas, tapi masih kurang luas lagi, Gung. Tapi gak apa-apa lah, nanti aku bisa beli lokasi yang lain juga, bisa beli tanah di dekat-dekat sini. Mungkin besok-besok ada yang mau dijual sama aku, jadi aku bisa perlebar kantornya. Ini kalau misalkan bukan kamu yang minta tolong sama aku, mungkin aku bakalan cari lokasi lain, Gung. Ya, Gas. Aku juga kasihan sama teman aku ini, Gas. Soalnya dia sampai mohon-mohon sama aku. Iya. Kalau dia dikejar-kejar hutang, Gas. Ya dia harus berterima kasih banyak, Gung, sama kamu, Gung. Karena dengan harga segitu siapa yang mau, Gung? Iya kan? Iya sih, Gas. Iya. Kamu harus kasih masukan sama teman kamu. Kalau misalkan nanti kalau udah apa namanya ya? Ya kalau udah utang-utangnya lunas dan dia udah bisa kerja yang lain, ya dia jangan seenaknya lagi sama orang lain gitu loh. Dan aku sesuai dengan apa yang kamu omongin, karena setelah dia jual kantor ini, dia membutuhkan pekerjaan, nggak apa-apa, dia biar kerja di kantor ini lagi, Gung. Dia kerja sama aku. Tapi kalau memang orang tersebut mau, Pak. Ya nanti bakal aku omongin, Gas, sama temen aku ini, Gas. Mungkin pasti dia mau, Gas. Soalnya dia kan udah nggak punya kerjaan, Gas. Iya, apalagi katanya kamu semalam yang kamu bilang sama aku, aset satu-satunya cuma tinggal mobilnya aja, Gung. Pasti kan mobil juga butuh bahan bakar, Benar. butuh bayar pajak dan lain sebagainya kan. Iya benar, Gas. Iya, masa dia nggak mau kerja sih, Gung? Ya, Jadi aku minta tolong sama kamu, tolong kamu sampaikan ke temannya ntar kalau sudah datang masalah tentang pekerjaan ini, Gung. Dan nanti setelah aku keliling-keliling, mungkin aku mau ketemu sama dia. Aku langsung ke sana deh nanti. oke, Gas. Ya udah kalau gitu aku terima kasih sama kamu. Semoga kebaikan kamu dibalas lebih besar dari ini, Gas. Ya udah, Gung, harusnya yang berterima kasih banyak nih sama kamu, ya teman kamu, Gung. Tanpa perantara kamu, iya, Nggak bisa ketemu kan? iya. Ya sih, Gas. Ya udah deh kalau begitu, aku coba lanjut lihat di daerah sini sisi dulu. kantor sebelah sana ya, Pak. Ya udah deh, Gas. Nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, Gas. Kamu tunggu di sana aja, takutnya temennya udah datang. Ya udah, Gas, lanjut, Oke, Gas. ya udah, makasih ya, Gung. Ya, Gas. Untung aku punya teman sebaik Bagas. Kalau nggak punya teman sebaik Bagas,
nasib si David pasti bakalan, ya aku nggak tahu lagi. Ya sekarang hari terakhir dia buat bayar utang. Kalau nggak bayar utang sekarang, si David bakalan di penjara. Ya udah deh, mending aku langsung tunggu di depan aja. Ternyata kantornya lumayan luas juga ya. Sayang, ini kan bukannya Bagas, kita tabrak aja yuk. Ini maksudnya apa sih? Kok kayaknya nggak bisa nyetir mobil ya? Loh, ini kan Intan sama David. Hah? Kenapa? Kamu kaget? Ya, maksud kamu apa barusan mau nabrakin aku, Fit? Ya aku emang sengaja mau nabrak kamu. Sengaja kamu bilang. Emang sengaja? Keterlaluan ya kamu ya. Ini yang bisa membahayakan kita. Gak terima, hah? Coba lihat, sayangan kamu sekarang naik mobil, tahu nggak? Mobilnya mobil mahal. Dan kenapa kamu itu berjalan di area kantor aku? Oh, hah? jadi kantor ini punya kamu? Iya, kenapa? Hah? Kaget? Hah? Orang yang dulu kamu anggap tidak bisa apa-apa, tapi nyatanya bisa menghasilkan banyak uang. Aku nggak pernah ya ngeremehin kamu, Fit. Dan sekarang dengan sok-sokan deh mentang-mentang punya kantor terus naik mobil bagus, aku nggak mau cari gara-gara sama kamu. Tapi aku emang pengen cari gara-gara sama kamu. Hah? Memangnya masalahnya apa sih? Kenapa kalian tiba-tiba mau tabrak kita dan kalian bilang kalian pengen cari gara-gara sama kita? Tanya aja sama dia. Hah? Bukan dia suami kamu atau pacar kamu? Hah? Tapi kita udah nggak ada masalah. Kita merasa kita udah nggak ada masalah sama kalian berdua. Fit, yang nganggap saingan kan kamu. Jadi aku nggak pernah nganggap kamu saingan kok. Oke lah, sekarang kamu udah sukses. Tapi aku minta tolong, kalau misalkan cuman mau cari gara-gara, mending nggak usah bersikap seperti tadi. Aku tahu kok kamu udah naik mobil, kamu udah banyak uangnya. Ya, tapi masa kamu mau nabrak aku sih? Ini sekarang gini deh mas, kamu bilang deh siapa kita kalau emang dia pemilik kantor ini. Mau bilang apa? Hah? Punya perusahaan juga. Gak mungkin kalau orang punya perusahaan itu jalan kaki, apalagi sama perempuan. Hah? Atau mungkin kalian berdua mau ngelamar pekerjaan di kantor aku? Bilang aja, gak usah malu-malu. Hah? Ngapain aku ngelamar kerjaan di sini, Fit? Aku juga udah punya kerjaan. Tapi meskipun ya aku juga kerja di kantoran, aku gak pernah mentang-mentang seperti kalian berdua. Oh, kamu kerja di kantoran juga? Ya ampun sayang, emang kantor mana sih? Pengen tahu deh kita. Kalau di kantoran sih kayaknya ada kendaraan ya sayang, tapi dia kok malah jalan kaki. Iya, paling dia kerja kantoran jadi karyawan rendahan, makanya gak mampu beli mobil. Kalian berdua ini nggak pernah berubah ya dari dulu ya. Harusnya dengan keberadaan kita ketemu di sini sekarang, harusnya kalian mau ubah dong sikap kalian. Gak pernah berubah kamu bilang, hah? Dengan pencapaian aku sekarang, kamu gak lihat, hah? Dengan perubahan aku. Oke, nggak masalah kalau emang pencapaian sekarang kalian udah bagus, tapi sikap kalian ubah dong. Kalian nggak capek terus-terusan punya hati yang dengki kayak gitu sama orang lain? Ya udah sih terserah kita ya kan. Lagian juga kita itu sekarang udah hidup mewah dan gak kayak kalian, beda level sih. Aku gak peduli kalian mau hidup mewah ataupun mau gimana. Ya itu bukan urusan kita berdua. Tapi aku minta tolong, aku gak mau cari gara-gara, apalagi ini wilayah kalian kan. Ya kalau misalkan kalian ada kerjaan, ya kalian silahkan langsung pergi aja. Kalau orang yang punya perusahaan, pekerjaan mah ada karyawannya. Hah? Gak kayak kamu. Kita mah gak ada kerjaan, tinggal nerima duit aja tiap bulan. Tapi kalau memang kantor ini bener punya kalian berdua, aku dengar kantor ini katanya mau dijual dan kamu udah mau bangkrut. Tapi tetap sok-sokan, udah seperti ya tetap masih sultan. Padahal kantornya udah mau dijual. Mau bangkrut kamu bilang? Hah? Lihat, perusahaan aku itu perusahaan besar. Gak mungkin perusahaan besar itu bakal bangkrut. Hah? Ya, gak usah ngarang cerita deh. Kalau malu-malu aja. Ngapain aku malu sama kamu, Fit? Emang aku pernah ngutang sama kamu, aku pernah minta bantuan sama kamu. Tapi jangan sampai kalau misalkan ini bener kantor punya kamu nanti minta tolong sama aku. Aku gak bakalan nolongin kamu. Orang yang punya mobil bagus mau minta tolong sama orang yang jalan kaki. Hah? Gak ada ceritanya, bos. Ya? Atau jangan-jangan kamu
malu ya untuk mengakui sama kita berdua kalau emang kalian berdua itu udah bangkrut dan mau menjual kantor kalian? Malu. Sayang, kita malu katanya sama dia. Ya, tapi terserah kalian berdua sih. Kalau kalian berdua masih tetap mau bersikap seperti itu sama kita, ya kalian menganggap kita gak bisa apa-apa dan kita jauh di bawah kalian, itu gak masalah, gak ada soal buat aku. Cuman yang jadi persoalan nanti ketika kalian bersikap seperti itu sama kita berdua, takutnya kalian malah ngemis-ngemis buat minta tolong, dan kita juga udah gak peduli sama kalian. Takutnya aku seperti itu, Fit. Jadi tolong, kalau misalkan kamu sekarang lagi membutuhkan bantuan orang lain, jangan bersikap seperti itu sama orang lain. Jadi aku minta tolong itu aja sama kamu. Soalnya akan bakalan menanggung itu kamu sendiri, Fit, bukan kita berdua. Jangan terlalu banyak cerita deh. Hah? Mana mungkin seorang sultan mau minta tolong sama karyawan rendahan seperti kamu. Yang ada kamu malah minta tolong sama aku. Hah? Karena aku yang sangat berguna di sini, bisa mempekerjakan banyak karyawan di perusahaan aku. Mungkin dia jadi OB sayang di kantor, ya kan? Soalnya modelan kayak dia nggak bakalan bisa sih sayang kayak jadi sekretaris ataupun staf biasa. Aduh, udah cukup deh ya. Oke, kita minta maaf kalau emang pernyataan kita tentang kantor kalian ini salah. Tapi kita berdua minta dan kita juga kasih tahu sama kalian kalau emang kalian udah hidup mewah, usahakan jangan mencelakakan orang lain dong. Percuma kalian hidup mewah kalau kalian nantinya akan masuk penjara karena mencelakakan orang lain. Gitu ya. Hah? Emang berapa sih nyawa kamu kalau aku tabrak? Hah? Ya. Hah? Udahlah sayang, kayaknya kita percuma ngomong sama mereka berdua. Tapi kalau memang benar mereka yang punya kantor berdua, yang pemilik kantor ini, aku bakalan nggak peduli dan aku juga bakalan bersikap bodoh amat atas kesusahan mereka berdua. Jadi kan niat aku kan juga baik di sini. Aku juga ngeluangin waktu ke sini kan, tapi mereka malah sikapnya begini. Ya mungkin mereka selalu ngeremehin kita dan nggak bakalan pernah menganggap kita akan jadi orang yang bakalan nolong mereka. Ya kita percuma. Harusnya kalau kita tahu mereka yang punya kantor di sini, kita nggak usah ke sini. Ya Mas, kamu benar. Mau sebaik apapun kita membantu orang lain, kalau sikap orang lain tersebut kayak gini, kayaknya nggak bakal dihargai deh kita. Udah ngomongnya, hah? Jangan berharap deh apa yang kalian omongin bakal terjadi. Ya, itu cuma omong kosong doang. Kalau sampai ternyata emang ini bener kantornya, aku kaget banget Mas ngeliat sikap mereka berdua kayak gini. Ya udah deh, mending kita pergi aja. Kemana? Dan kita gak usah ngeladenin mereka berdua. Soalnya kalau misalkan ngeladenin mereka berdua, kita juga buang-buang waktu di sini. Soalnya kalau kita kerja kita bisa menghasilkan banyak uang. Tapi kalau ngeladenin omongan mereka yang ada kita rugi. Ya kalau kalian nggak bekerja nggak bakalan dapat uang. Hah? Atau gini aja deh ya, mobil ini ya bukan salah satu dari mobil aku. Masih banyak mobil aku di rumah. Mau ambil? Hah? Lama-lama kita berdua emosi loh dengan omongan kalian ini. Daripada jalan kaki niat aku baik, tau nggak? Hah? Kamu kerja tahunan nggak bakalan bisa beli mobil seperti ini. Kurang baik apa aku coba? Meskipun kalian dulu musuh sama aku, masih aku mau bantu. Hah? Udahlah sayang, mending sekarang kita pergi aja. Terserah mereka mau ngomong apa. Cuman aku mau bilang tuh hal sama kamu, Fit. Ya. Sikap kamu sekarang sama aku, sama istri aku, gak bakalan aku lupain. Dan ingat, hari ini aku gak bakalan bantuin kamu, meskipun kamu nantinya bakalan minta tolong sama aku. Aku bukan gak tahu masalah kamu, Fit. Oke? Jadi inget-inget itu, jangan sampai kamu ngemis-ngemis dan minta tolong sama aku. Kalau misalkan kamu udah tahu siapa aku, oke? Ingat itu, Fit. Ya udah sayang, mending sekarang kita pergi aja. Untung aja kita ketemu di sini sama orang itu. Ya enggak? Iya sih sayang, cuman mereka Kenapa? kok tahu ya soal kantor kita. Terus? Ya enggak, yang tahu kan di sini kan cuman aku dan kita. Udahlah, kamu gak usah mikirin masalah itu, ya. Berarti dia cuma dengar kabar dari siapa? Hah? Kalau misalnya mau bantu, ya dia gak bakalan mungkin bisa bantu. Hah? Perusahaan kita itu besar dan dia gak bakalan bisa mengatasi masalah kita. Ya aku tahu, cuman aku takut aja karena utang kita banyak di mana-mana dan aku takut kita berdua ya Kenapa? masuk penjara.
udahlah kamu tenang aja ya. Ini mobil nanti kita kasihkan sama Agung. Karena mobil ini sebenarnya aset satu-satunya sih. Tapi nggak mungkin lah kalau Bagas itu mampu beli perusahaan kita. Dan cuma Agung yang mampu membeli perusahaan sebesar ini. Dan ya aku cuma berharap sama Agung doang sekarang. Ya sebenarnya aku nggak yakin juga sih kalau semisal Bagas yang bakalan beli perusahaan ini. Cuman aku takut aja aku di penjara sayang, karena kan utang kita di mana-mana. Ya kalau perusahaan kita udah terjual, nggak mungkin kita bakal di penjara. Tapi ya kalau perusahaan ini nggak bisa dibeli sama temen Agung, ya alamat kita. Jangankan mobil yang bakal hilang, rumah kita bakalan disita juga. Udah ya, daripada kita ngobrol di sini, aku takutnya Agung udah dari tadi nungguin kita langsung ketemu sama Agung. Tapi sayang, kalau semisal Agung nggak bisa bantuin kita, terus gimana? Siapa yang mau bantuin kita? Udahlah, kamu tenang aja. Kalau semisal Agung nggak bisa ngebantu kita, aku kemarin ya ketemu sama mantan kamu, dan dia itu punya perusahaan juga. Dia mau ngebantu aku, tapi kayaknya dia tuh masih punya perasaan sama kamu. Atau mungkin kamu bisa melakukan misi kita, kamu deketin dia, ya kamu rayu dia supaya dia tuh mau bantu kita, ya enggak? Iya, masih ingat. Mas, udah deh, mending gak usah percaya sama dia. Emang kenapa? Dia tuh menjanjikan loh. Dia tuh orangnya pintar ngemanfaatin orang. Maksud kamu? Iya, aku dulu semenjak pacaran sama dia, ya aku selalu diporotin sama dia. Jadi kamu udah mending gak usah percaya sama omongan dia deh. Kamu yakin sayang? Soalnya dia tuh manis banget ngomongnya, seolah-olah dia tuh punya uang banyak. Ya emang omongannya kayak gitu sayang. Aduh udah deh, kita gak usah bahas dia. Mending kita langsung ketemu sama Agung aja yuk. Ya udah. Yuk. Udah. Aku masih kepikiran sama mereka. Jadi kalau emang ternyata benar kantor itu punya mereka. Ya aku bakalan jelasin sama si Agung. Kamu kan tahu sendiri kondisi badan aku juga sekarang kurang enak. Aku gak enak badan sekarang, aku mau sakit. Tapi aku udah nyempet-nyempetin, cuman gara-gara mau nolongin mereka. Seandainya itu benar kantor ini milik mereka, ya kita juga gak kekurangan lokasi buat kita jadikan kantor sebenarnya. Cuman karena kita mau bantuin Agung dan mau bantuin orang yang kesusahan. Cuman kalau caranya seperti ini dan mereka pemiliknya, ya kita bisa berbuat apa deh? Iya sih mas, tapi aku masih nggak nyangka ternyata pemilik kantor itu mereka. Apalagi niat kita juga maunya membantu Mas Agung. Ya aku juga udah gak habis pikir sama mereka berdua. Tapi kita harus positive thinking aja. Mungkin mereka cuma ngaku-ngaku kantor ini. Soalnya kan ya kamu tahu sendirilah sikap mereka gimana dari dulu. Dan aku juga kayaknya sedikit gak percaya deh. Mana ada sih orang yang lagi kena musibah masih kepikiran buat ngehina orang lain. Iya sih mas, mana juga sih. Tapi aku juga tahu kok kalau sikap mereka itu dari dulu emang seperti itu bu. Gak mau merasa tersaingi sama kita kan. Ya dia mentang-mentang naik mobil aja, dia sok-sokan. Dan kebetulan kita juga jalan kaki. Padahal kita bukan nggak punya mobil seperti itu. Ya kan mobil kan orang, kalau misalkan kita nggak punya mobil ngapain kita beli kantor sebesar ini. Dan kalau dipikir-pikir, kalau kita ngeladenin mereka berdua, kita juga buang-buang tenaga, buang-buang waktu. Yang ada kita malah emosi sendiri. Ya udah deh mas, bener kata kamu. Kalau emang. Tapi bentar deh. Tapi bisa masuk akal juga kalau misalkan dia bilang dia pemilik kantor ini, mobil mereka kan bagus. Ya kali aja dia hanya minjem mas atau ngerental ya. Iya juga sih mas. Tapi aku juga bingung sekarang. Kita harus gimana ya? Apa mending kita tanyain sama si Agung aja? Bener mas, kita harus tanya sama Mas Agung. Kita harus memastikan sebenarnya siapa pemilik kantor ini. Ya udah deh kalau begitu. Apa kita selesaikan dulu lihat-lihat kantor ini, terus kita ke Agung, terus kita ngomong.
Ya udah Oke. boleh. Kalau misalkan kita langsung memutuskan kita langsung ke Agung, nanti kita balik lagi ke sini kalau misalkan pemiliknya bukan si David. Ya juga sih. Masa kita Duluan yuk. ya masa kita mau mondar-mandir ke sini buat cuman lihat kantor ini doang? Ya udah kalau Oke. gitu kita selesaikan lihat kantor dulu. Ya udah deh kalau begitu kita lihat ke arah sana aja dulu. Setelah itu kita langsung ke Agung. Semoga aja ini bukan milik dia ya. Ya udah yuk. Ya udah, yuk. Pak David kemana ya? Aku dari tadi udah nungguin masih belum datang. Ini semisal Pak David nggak datang, gimana ya? Aku jadi nggak enak deh sama si Bagas. Si Bagas sudah dari tadi datang. Padahal ini kan yang butuh Pak David. Ya seharusnya Pak David harus datang duluan ke sini. Tapi ini malah Bagas datang duluan. Apa aku hubungin Pak David ya? Wah ini Pak David udah datang. Pak Agung? Pak Agung udah dari tadi. Ya lumayan sih, lumayan lama nunggu di sini. Jadi gimana Pak Agung? Ya temen aku udah datang dari tadi, jadi Hah? dia nungguin Pak David dari tadi. Tapi dia masih ngecek kantor di sini. Jadi Keliling. jadi teman Pak Agung jadi beli perusahaan ini kan? Perusahaan saya kan? Ya, insya Allah jadi Pak David. Terus dengan harga Pak Agung udah ngasih tahu sama teman Pak Agung. Kan harganya yang Pak David bilang kan? Iya Pak Agung. Ya saya udah bilang ke teman saya. Wah, saya berterima kasih sama Pak Agung karena Pak Agung udah berusaha untuk mencarikan orang yang mampu membeli perusahaan saya. Kalau semisal Pak Agung nggak bisa mendapatkan orang yang mau beli perusahaan ini, mungkin saya udah di penjara Pak Agung. Ya udah Pak David, jadi Pak David harus menyesali perlakuan Pak David yang dulu kan. Pak David ya dulunya jadi bos, Pak David suka mecat karyawan tiba-tiba aja gitu Pak David. Karyawan punya salah sedikit sama Pak David dipecat, jadinya Pak David nggak boleh kayak gitu. Ini mungkin karma dari Pak David sendiri. Iya Pak Agung, dulu emang saya kejam banget sama karyawan saya. Bener kan? Ya, saya mecat tanpa memberikan sangon sama mereka. Dan mungkin ini adalah doa dari karyawan yang sudah saya pecat sehingga perusahaan saya yang pegang sekarang ini seperti ini Pak Agung. Ya seharusnya Pak David nggak boleh kayak gitu. Jadi ya mau gimana lagi, ini sudah terjadi kan. Jadi tapi Pak David nggak usah ini deh, nggak usah bingung kalau masalah pekerjaan nantinya. Tapi saya udah bilang, semisal kantor ini udah dipegang teman saya, udah dibeli teman saya, jadi Pak David nggak usah bingung cari kerjaan sama Wintan. Jadi Beneran, Pak Pak Agung? David boleh kerja sama teman saya. Wah, Tapi teman saya cuma titip satu, sikap Pak David yang dulunya ya harus diubah. Soalnya saya udah cerita semua tentang perlakuan Pak David sama teman saya. Sekali lagi saya dan suami saya terima kasih ya Pak Agung, karena kalau nggak ada Pak Agung siapa lagi yang mau bantu kita ya. Dan juga kira-kira temen Pak Agung sekarang masih belum selesai ngecek kantor ini. Ini masih belum datang, mungkin masih lihat halaman belakang. Pak Agung, sebelumnya saya minta maaf ya Pak Agung, karena saya tidak mampu memberikan komisi sama Pak Agung nantinya. Kalau semisal uang itu masih dibuat komisi ke Pak Agung, utang-utang saya nggak bakalan lunas Pak Agung. Udah deh, kamu nggak usah bingung-bingung mikirin masalah komisi itu. Yang penting kamu sekarang terselamatkan dari utang-utang kamu. Jadi sekarang kamu bisa hidup tenang, dan juga kamu nggak bakalan dipenjara kan, semisal utang kamu lunas sekarang. Iya Pak Agung, karena saya dikasih waktu 1 kali 24 jam sama pihak bank. Kalau enggak, ya saya bakal dipenjara itu Pak Agung. Ya udah, ntar lagi semisal kamu udah dikasih uangnya sama teman aku, kamu langsung lunasin aja utang-utang kamu. Sebenarnya harga kantor kamu ini mahal banget Pak David, jadi
Ya, kata teman saya sih nggak sesuai sama luasnya Pak David. Tapi nggak apa-apa lah, teman saya udah bilang kok kalau teman saya mau beli kantor Pak David. Oh, jadi temen Pak Agung pasti untuk membeli kantor ini? Ya pasti. Ya semisal nanti hutang kalian udah terbayarkan, nanti kalian kalau udah kerja sama teman saya juga minta tolong sama kalian nggak usah utang-utang lagi biar kalian nggak terlilit utang lagi. Ya Pak Agung. Oh ya, saya minta tolong lagi sama Pak Agung kalau semisal ada teman Pak Agung yang butuh mobil saya mau dijual Pak Agung buat pegangan untuk 1 bulan ke depan Pak Agung, karena otomatis saya gak bakalan pegang uang sepeser pun Pak Agung. Udah deh, ini kan aset satu-satunya punya kamu. Ya mau gimana lagi Pak Agung, namanya juga kepepet. Kamu gak usah jual mobil ini, biar aku nanti pinjemin uang dulu sama temen aku. Tapi kalian gak usah nerima gaji misal kalau udah kerja sama temen aku, kan cuma 1 bulan. Iya udah gak apa-apa Pak Agung. Dulu. Atau enggak gaji aku dipotong tiap bulan nggak apa-apa Pak Agung. Kalau misal langsung aku pinjam dan kemudian nggak dibayar, kan sama aja aku nggak bisa pegang uang Pak Agung untuk kedepannya. Ya udah, kalau masalah itu kamu omongin sendiri sama temen aku. Ya udah Pak Agung. Gas. Kamu ngapain masih di sini? Dah, diam aja. Ya, kamu buntutin aku. Aku bukan buntutin kamu, Fit. Aku mau minta kerjaan sama si Agung. Minta kerjaan? Perusahaan ini perusahaan aku. Kalau mau minta kerjaan kamu sama aku, bukan sama aku, tau nggak? Oh, jadi bener perusahaan ini. Sayang, ternyata perusahaan ini bener punya si David. Terus gimana dong? Masa kita batal buat ngelamar kerja di sini? Iya mau gimana Mas? Jangan harap aku mau nerima karyawan seperti kalian berdua. Hah? Ya. Karena kamu gak berguna banget, tau nggak? Ya aku memang nggak berguna, Fit. Makanya sekarang aku boleh nggak minta tolong sama kamu, soalnya aku lagi kesusahan. Aku tadi banyak hutang, Fit. Minta tolong dong buat kerja di sini, Fit. Minta tolong, hah? Enak banget kamu ya minta tolong, hah? Aku siapa? Dan kamu siapa, tau nggak? Hah? Kita musuhan. Aku mau ogah nolong kalian berdua. Mendingan kamu pergi deh, hah? Terlilit hutang, kayak mau di penjara, kayak terserah, bukan urusan aku. Emang kalian nggak punya hati buat nolong kita? Meskipun kita dulunya nggak baik juga kan, kalau kalian emang mau baik sama kita harusnya kalian kasih kesempatan dong buat kita. Aku minta tolong dong, Fit, sama kamu, Fit. Kalau sama yang lain mah aku masih bisa ngasih pekerjaan. Tapi kalau sama kalian berdua gak ada pekerjaan di perusahaan aku. Ya aku mau minta maaf soal yang tadi sama kamu juga, Intan. Mungkin tadi kalian berdua sempat tersinggung dengan omongan aku. Tapi sekarang aku butuh sama kalian berdua. Aku minta maaf dan aku minta tolong sama kalian berdua buat ngasih aku pekerjaan di sini. Dih, gak banget kita mau bantuin mereka. Ya gak sayang? Orang tadi yang pas ketemu aja, dia tuh nyolot banget ya. Sampai kita disuruh berubah sifatnya. Ya karena awalnya kita nggak percaya kalau ini beneran kantor kalian. Fit, kamu kan sama aku tadi udah janji kalau kamu mau ngerubah sikap kamu yang dulu. Aku minta maaf, untuk saat ini aku gak bisa ya, karena 2 orang ini musuh bebuyutan aku, Gung. Hah? Aku gak boleh biarin mereka berada di sini. Tadi aku udah ketemu sama dia dan dia tuh bikin masalah sama aku, Gung. Hah? Siapa yang gak jengkel sama dia? Bukannya kalian berdua yang mau nabrak kita? Iya kan? Kamu jangan mutar balikan fakta deh. Hah? Kamu emang sengaja di tengah kan? Pengen ditabrak sama aku? Hah? Mana supaya ada aku ngebantu kalian? Fit, mana ada sih orang mau sengaja mau ditabrakin, Fit. Kamu nih yang masuk akal dong kalau ngomong. Ya kalau misalkan kamu gak mau nerima aku sebagai karyawan kamu, ya udah nggak apa-apa. Cuman aku berpesan sama kamu, Fit. Kamu berbuat seperti itu sama orang lain, ya kamu harus menerima juga. Seandainya nantinya kamu butuh sama orang lain, kamu diperlakukan seperti kamu memperlakukan aku, Fit. Kalian berdua itu ngomong apa ya? Mendingan angkat kaki dari perusahaan aku, dari kantor aku. Hah? Oh, jadi karena aku ada kepentingan lain. Oh, jadi aku diusir dari kantor kalian berdua. Kalian berdua gak menginginkan aku ada di sini begitu? Ya udah deh, sayang. Karena kita berdua juga udah jelas dengar omongannya si David sama Intan. Ya kayaknya kita udah gak perlu ada di sini lagi dan
Ya, kita juga harus bilang sama Gung, karena si David juga nggak bisa nerima aku sebagai karyawannya, dan ya kamu juga nggak bisa bantu aku, ya udah nggak apa-apa. Tapi Fit, aku cuma mau bilang sama kamu, sama Intan juga, jangan selalu sombong jadi orang. Jangan mentang-mentang kalian banyak uangnya, jangan mentang-mentang mobil kalian bagus, kalian bisa bersikap seenaknya sama orang. Ingat Fit, kita hidup itu saling membutuhkan. Kamu butuh sama aku juga butuh sama kamu, Fit. Jadi minta tolong jangan seakan-akan aku terus yang butuh sama kamu. Udah deh, gak usah sok sedih di depan kita. Kita gak bakalan simpati sama kalian berdua. Aku bukan sok sedih atau pura-pura sedih sama kamu, Fit. Cuman Kecewa dengan sikap kalian berdua. padahal niatan kita baik. Kita sebenarnya mau bantu kamu. Gak belas kasihan sampai segitunya. Kasihan banget. Ya udah deh, Gung, kamu kan udah bisa lihat sendiri kan sikap mereka berdua sama aku gimana. Jadi Ya, aku minta tolong sama kamu jangan paksain aku lagi buat datang ke sini. Atau ya sekarang dia aku serahkan sama kamu semua deh. Dan karena aku mau ngelamar kerja di sini juga ditolak, aku janji gak bakalan datang ke sini lagi, Gung, karena aku juga punya malu. Fit, kamu udah yakin? Sekarang kamu mau ngusir si Bagas sama istrinya? Gung, kamu barusan keceplosan apa gimana? Kamu bilang apa sama orang nih? Hah? Bilang bos? Emang dia itu siapa, Gung? Hah? Dia itu cuma rakyat jelata atau enggak? Hah? Udah deh, kamu sekarang mending diem. Jadi sebenarnya yang mau beli perusahaan kamu di sini temen aku si Bagas. Hah? Kamu yakin? Kalau sikap orang kamu, ini yang mau bantu aku, Gung? kamu nggak percaya sama aku. Kalau nggak percaya ya udah. Ya bukannya gak percaya. Sekarang karena kamu udah tahu siapa aku juga mau jelasin sama kamu, Fit. Dari tadi aku muter-muter jalan kaki itu bukan ngapain, Fit. Aku cuma mau lihat luasan kantor kamu tuh berapa dan seperti apa lokasinya. Jadi aku juga memastikan karena harga yang kamu tawarkan itu mahal. Dan setelah aku lihat harganya tuh gak sesuai juga. Cuman aku bilang oke sama si Agung, masalah harga aku gak mempermasalahkan karena aku mau bantu orang yang lagi kesusahan. Cuman kalau yang dibantu itu gak tahu terima kasih seperti kalian berdua, apa pantas atau apa perlu aku melakukan hal seperti ini? Ya, aku emang keterlaluan. Kamu diem dulu, Fit. Aku ngelangin waktu kesini, badan aku lagi sakit sekarang, Fit. Cuman mau bantu kalian berdua, aku rela datang ke sini. Dan aku juga gak tahu awalnya kalau misalkan ya aku bantu kalian berdua. Tapi dari awal kita udah peringatkan sama kalian kan. Kita juga udah ngasih tahu sama kalian siapa kita, tapi kalian tetap kekeh dan nggak percaya. Jadi mungkin ini udah balasannya. Kalian juga harus terima bahwa kita udah nggak akan lagi mau bantu kalian berdua. Tapi guys, Dan aku minta tolong sama kalian berdua. Putusanku udah bulat. Jadi mau nasib kalian ada di penjara atau seperti apapun, aku juga udah gak peduli sekarang, Fit. Ini sekarang jadi urusan kamu, bukan urusanku lagi. Dan pesanku satu sama kamu, Fit. Kamu boleh dulu banyak uang, boleh kamu dulu kantornya besar, boleh dulu kamu banyak karyawannya, tapi dengan sikap kamu yang seperti ini, kamu udah nerima akibatnya sekarang. Karyawan kamu pergi, gak mau kerja sama kamu, kantor kamu bangkrut, kamu terlilit banyak hutang, dan sekarang gak ada yang mau bantu kamu. Bahkan kamu ngemis-ngemis sama si Agung kan buat cari bantuan orang yang mau bantu kamu. Ya udah deh sayang, mending sekarang kita langsung pergi aja. Kita udah buang-buang waktu di sini. Niatan kita baik mau bantuin orang, tapi malah disambut seperti ini. Jadi kita udah gak ada gunanya di sini. Karena kalaupun kita mau berbuat baik, kita juga gak bakalan dianggap kan. Walaupun kita juga gak butuh dianggap, tapi paling tidak kita akan membeli kantor ini dengan harga yang lebih dari harga biasanya. Cuman tujuannya untuk membantu. Dan kalian berdua perlu ingat, aku juga bukan kekurangan lokasi buat aku jadikan kantor. Cuman ini karena Agung aja minta tolong sama aku. Gung, aku minta maaf karena aku gak bisa bantu. Mau dia di penjara ataupun gimana pun, aku udah gak peduli. Ingat kalau kalian bersikap seperti itu gak bakalan ada orang yang ngebantuin kalian. Yaudah, bisa. Tapi guys, jadi gimana, Fit? Ini udah kesalahan kamu. Sini kamu. Pak Gung, saya minta maaf banget, saya keterlaluan. Memang bener, saya mencaci maki dia, tapi saya gak tahu kalau teman Pak Gung yang membeli perusahaan ini itu adalah Bagas. Pak Gung, saya gak tahu lagi harus bertumpu sama siapa kalau bukan sama Pak Gung. Atau gini aja deh Pak Gung, carikan pembeli
saya bakal kasih bonus mobil ini kalau Iya, semisal Pak Pak Agung bisa bantu kita lagi, Pak Agung. Aku udah gak bisa deh. Soalnya karena kamu butuh banget. Kamu nggak ada orang yang mau ngebantuin kamu selain aku. Dan juga aku nggak ada orang yang ngebantuin aku selain si Bagas. Dan juga untuk terakhir kalinya kayaknya aku udah nggak bisa ngebantu kamu buat cari orang yang mau beli perusahaan di sini. Ya mungkin hari ini hari apes kamu mungkin Fit. Mungkin kamu udah bakalan di penjara kayaknya deh. Kalau kamu Pak Agung, udah nggak bisa bayar utang kamu. Pak Agung, masa Pak Agung gak kasihan sama saya, Pak Agung? Saya harus mendekam di penjara, Pak Agung. Coba kamu pikir deh. Kamu bilang aku nggak kasihan sama kamu. Terus kamu tega mempermalukan aku di depan temen aku sendiri. Hah? Iya sih Pak Agung, tapi Udah deh, aku yakin sama kata-kata temen aku tadi. Kalau sikap kamu tetap kayak gini, nggak bakalan ada orang yang membantu kamu. Dan juga nasib kamu pasti bakalan hancur ke belakang. Pak Agung, Pak Agung, masa gak mau kasih kesempatan kita sekali aja Pak Agung? Karena kita gak punya apa-apa lagi selain mobil ini. Jadi saya minta tolong ya Pak Agung. Udah deh, aku udah ngasih kesempatan sama kalian. Tapi sama kalian kesempatan itu disia-siakan. Jadi sekarang kalau masalah utang kalian lunas atau nggak lunas, kalian pikir sendiri deh. Soalnya aku juga banyak kerjaan. Aku nggak mau mikirin masalah kamu, masalah aku juga banyak. Jadi aku sekarang pamit untuk pergi dulu. Pak Agung, sayang, ini gimana? Hah, orang yang mau ngebantu kita udah kita rendahin dan dia udah gak mau ngebantu kita lagi. Terus kita masa harus mendekam di penjara sih? Aku kan Ya lagian coba aja kalau semisal kamu tuh gak sengaja nabrak, ya mereka berdua gak bakalan jadi kayak gini. ya aku kan nggak tahu kalau Bagas yang mau bantu kita. Kalau saya tahu ya gak bakalan seperti itulah sayang. Aku bakal baik-baikin dia. Ya, tapi gimana? Ya terus sekarang gimana? Keadaan kita gimana? Kalau misalkan kita di penjara dan kita nggak punya apa-apa, Ya kamu mikir nggak sih? kalau kita menggerutu dengan apa yang sudah kita lakukan, ya nggak ada faedahnya. Yang harus kita lakukan sekarang harus berubah. Mungkin ini adalah doa dari karyawan yang kita pecat. Ya terutama kamu yang harus berubah, bukan aku. Ya kan kamu juga sayang. Kamu jangan seperti itu dong sikapnya ke aku. Aku sekarang butuh support kamu. Masa kamu seperti itu sih? Terus gimana sekarang? Ya Kita harus udah. apa? Kita mending nenangin dulu. Kita cari tempat yang enak. Ayo.